Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa ba'd. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah membersihkan diri dari transaksi ribawi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada 4 perkara yang mestinya akan kita pertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. 4 perkara ini adalah tentang umur kita, yang kedua tentang ilmu kita, yang ketiga tentang harta kita, dan yang keempat adalah tentang seluruh tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Jadi salah satu perkara dari 4 yang tadi adalah tentang harta. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkan harta kita dan untuk apa kita gunakan harta yang kita sudah dapatkan tersebut. Nah, sahabat muslim, bagi kita yang tentunya mengimani akan adanya perhitungan nanti, berekonomi secara syariah atau berbisnis secara syariah tentunya menjadi konsekuensi logis dari keberimanan kita, konsekuensi logis dari keberislaman kita. Banyak ayat yang mengaitkan konsep iman dengan bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana cara kita berbisnis. Nah, pertanyaannya adalah mahwal iman, apa itu iman? Al-iman huwa tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisani, wa amalun bil arkan, atau wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu 3 unsur, 1 paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa saja? Keyakinan dalam hati, kemudian bagaimana kita cara berucap, termasuk juga bagaimana kita berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi antara hati, ucapan, dan perbuatan itu menjadi 1 unsur, ya, 1 paket 3 unsur dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu ayat yang mengaitkan konsep iman dengan cara kita bertransaksi, cara kita berbisnis adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kedua ayat ini menegaskan akan haramnya transaksi ribawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sahabat muslim, 2 ayat ini memiliki 2 stressing point, 2 penekanan. Pertama, ayat 278 mengatakan atau ada redaksi yang mengatakan 2 iman, 2 kata iman. Itu penekanan pertama. Penekanan yang kedua, di ayat sesudahnya yaitu 279, barang siapa yang masih melakukan transaksi riba, maka Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Baik, ayat 278 menegaskan bahwa siapapun yang beriman maka harus meninggalkan atau harus membersihkan dirinya dari transaksi riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah dan tinggalkanlah seluruh sisa riba jika betul kamu adalah orang yang beriman. Jadi di situ ada penekanan. Jika betul engkau adalah orang yang beriman. Nah, jika masih terus membandel
dan terus melakukan transaksi ribawi ini, maka ingatlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memeranginya. Jadi sahabat muslim, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membersihkan diri dari transaksi ribawi. Karena konsekuensinya adalah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi bagi siapapun yang masih melakukan transaksi ribawi. Nah sahabat muslim, tentang harta ini Allah memberikan arahan. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17, Allah mengatakan, kalla, bukan harta, bukan kekayaan harta yang membuat kita ini mulia, dan juga bukan miskin harta yang membuat kita dihinakan. Bukan itu. Kalla, kata Allah. Tapi yang menjadi kita mulia adalah bagaimana kita istiqomah dengan keimanan kita. Bagaimana kita istiqomah dengan yang 3 unsur itu. Ya, antara keyakinan dalam hati, perkataan dan perbuatan. Termasuk juga bagaimana kita mencari harta dengan memastikan bebas dari transaksi ribawi. Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman dan saya istiqomah dengan keimanan saya. Saya jujur, saya konsisten dengan keimanan kita, termasuk juga dalam proses mencari harta. Demikian sahabat muslim, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita istiqomah dalam menjaga 3 unsur satu paket tadi, dan tentunya senantiasa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.